Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Yono Robani. Berikut saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari tugas jenis-jenis bahan tambah beton dan lainnya. Untuk yang pertama adalah jenis-jenis bahan tambah beton. Admixture atau bahan tambah yang didefinisikan dalam Standard Definition of Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates atau STMC 1125 1995.261 dan dalam Cement and Concrete Terminology atau ASI SP 19 adalah sebagai material selain air, agregat dan semen hidrolik yang dicampurkan dalam beton atau mortar yang ditambahkan sebelum atau selama pengadukan berlangsung. Bahan tambah digunakan untuk memodifikasi sifat dan karakteristik dari beton, misalnya untuk dapat dengan mudah dikerjakan, mempercepat pengerasan, menambah kekuatan penghematan, atau untuk tujuan lain seperti penghematan energi. Bahan tambah biasanya diberikan dalam jumlah yang relatif sedikit, dan harus dengan pengawasan yang ketat agar tidak berlebihan yang justru akan memperburuk sifat beton. Yang pertama adalah bahan tambah kimia atau yang disebut admixture. Chemical admixture yaitu bahan tambah cairan kimia yang ditambahkan untuk mengendalikan waktu pengerasan, memperlambat atau mempercepat produksi kebutuhan air, menambah kemudahan pengerjaan beton, meningkatkan nilai slam, dan sebagainya. Bahan tambah kimia biasanya digunakan dalam jumlah yang sedikit pada campuran beton. Tujuan pemakaian bahan tambah kimia atau yang biasa disebut admixture adalah water reduction, yaitu zat kimia untuk mengurangi penggunaan air pada beton, reductor, zat kimia untuk memperlambat proses ikatan campuran beton, accelerator, yaitu zat kimia untuk mempercepat ikatan dan pengerasan campuran beton. Selanjutnya adalah bahan tambah mineral atau yang bisa disebut aditif. Jenis bahan tambah mineral atau aditif yang ditambahkan pada beton dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja kuat tekan beton dan lebih bersifat penyemanan. Beton yang kekurangan butiran halus dalam agregat menjadi tidak kohesif dan mudah bleeding. Untuk mengatasi kondisi ini, biasanya ditambahkan bahan tambah aditif yang berbentuk butiran padat yang halus. Penambahan aditif biasanya dilakukan pada beton kurus, di mana betonnya kekurangan agregat halus, dan beton dengan kadar semen yang biasa tetapi perlu dipompa pada jarak yang jauh. Tujuan dari pemakaian bahan tambah mineral atau yang bisa disebut aditif adalah memperbaiki workability beton, mengurangi panas hidrasi, mengurangi biaya pekerjaan beton, mempertinggi daya tahan terhadap serangan sulfat, mempertinggi daya tahan terhadap serangan reaksi alkali silika, menambah keawetan atau durabilitas beton, meningkatkan kekuatan beton, dan meningkatkan usia pakai beton. Untuk bahan tambah beton yang pertama adalah air entraining, tersebut AEA. Penerapannya adalah untuk meningkatkan ketahanan beku atau cair. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan workabilitas. Pengaruhnya adalah menghasilkan butiran-butiran udara kecil yang banyak dalam beton. Keterangan, efisiensi semakin berkurang seiring dengan meningkatnya suhu, kadar semen tinggi, dan kehadiran fly ash. Untuk bahan tambah beton yang kedua adalah water reducing. Penerapannya untuk meningkatkan workabilitas dan untuk meningkatkan kekuatan pada tingkat workabilitas yang sama. Pengaruhnya, memisahkan partikel-partikel semen dan meningkatkan fluiditas beton dan mengurangi kebutuhan air pencampur serta dapat mempengaruhi waktu setting beton. Keterangannya, kandungan klorida harus dibatasi. Overdosis lignosulfonates dapat menyebabkan penundaan pengerasan yang berlarut-larut. Selanjutnya, hal ini dapat mempengaruhi kekuatan dan porositas beton. Lalu yang ketiga adalah high range water reducer super plasticizer. Penerapannya adalah untuk memfasilitasi penempatan dan pemadatan. Yang kedua, untuk meningkatkan kekuatan. Yang ketiga, untuk menghasilkan bentuk permukaan yang berkualitas tinggi. Yang keempat, untuk memfasilitasi pumping. Pengaruhnya adalah meningkatkan fluiditas beton dengan pengaruh yang kecil pada waktu setting. Keterangannya, kecocokan dengan zat tambahan lain dalam campuran harus diperiksa. Penambahan kembali air pada beton lebih dari sekali untuk mengembalikan selam dapat menyebabkan reduksi kekuatan ultimate. Lalu yang keempat adalah permeability reducing. Penerapannya adalah untuk mengurangi perpindahan uap air. Pengaruhnya, mengisi pori-pori dengan bahan yang reaktif atau bahan penolak air. Keterangannya adalah tidak akan mengubah beton kualitas rendah menjadi beton kedap air. Pengurangan permeabilitas disebabkan oleh meningkatnya workabilitas dan pengerjaan yang lebih baik. Baik, itu sekian dari penjelasan atas tugas jenis-jenis bahan tambah beton. Lalu yang berikutnya adalah pengujian beton segar. Untuk yang pertama adalah pengujian SLAM. Standar pengujian SLAM adalah sesuai IS 456-2000
Maka kualitas beton ditentukan sebagai berikut. Jika selam beton berada di antara 0 hingga 25 mm, maka dianggap sebagai daya kerja beton yang sangat rendah. Jika selam beton berada di antara 25 hingga 50 mm, maka dianggap sebagai daya kerja beton yang rendah. Jika selam beton berada di antara 50 hingga 100 mm, maka dianggap sebagai kemampuan kerja beton sedang. Jika selam beton berada di antara 100 hingga 150 mm, maka dianggap sebagai daya kerja beton yang tinggi. Lalu tahapan pengujiannya adalah yang pertama, membasahi cetakan kerucut dan plat dengan kain basah. Yang kedua, letakkan cetakan di atas plat. Yang ketiga, isi 1/3 cetakan dengan beton segar. Padatkan dengan batang logam sebanyak merata dengan menusuknya. Lapisan ini penusukkan bagian tepi dilakukan dengan besi dimiringkan sesuai dengan dinding cetakan. Pastikan besi menyentuh dasar. Lakukan 25-30 kali tusukan. Lalu yang keempat adalah isi 1/3 bagian berikutnya menjadi terisi 2/3. Lalu dengan hal yang sama lalu dipukul sebanyak 25-30 kali tusukan. Lalu yang kelima adalah isi 1/3 akhir seperti tahapan nomor 4. Maksudnya tahapan nomor 4 adalah dipukul kembali sebanyak 25 hingga 30 kali. Lalu berikutnya adalah setelah selesai dipadatkan, ratakan permukaan benda uji. Tunggu kira-kira 1-21 atau 2 menit sambil menunggu membersihkan kelebihan beton di luar cetakan dan di plat. Lalu cetakan diangkat perlahan tegak lurus ke atas. Berikutnya, ukur nilai selam dengan mengembalikan kerucut di sebelahnya menggunakan perbedaan tinggi rata-rata dari benda uji. Lalu toleransi nilai selam dari beton segar kurang lebih 2 cm. Jika nilai selam sesuai dengan standar, maka beton dapat digunakan. Berikut adalah ilustrasi dari tahap-tahap pelaksanaan pengujian selam. Berikutnya adalah tes bola Kelly. Standar pengujian tes bola Kelly adalah ASTM C360-92 untuk uji penetrasi bola. Tahapan pengujian bola Kelly. Yang pertama, menuangkan campuran beton dari molen secara langsung ke dalam tempat berupa ember ukuran diameter 50 cm, tinggi 25 cm. Memastikan alat Kelly ball menunjukkan angka 0 pada tempat yang datar. Lalu, meratakan permukaan beton segar namun tanpa penggetaran ataupun pemadatan. Yang keempat, meletakkan alat Kelly ball di atas campuran beton. Yang kelima, melepaskan alat perlahan-lahan. Perlu diperhatikan bahwa posisi alat pada waktu pengujian harus benar-benar vertikal. Lalu berikutnya, membaca angka pada alat setelah Kelly ball menunjukkan nilai yang tetap atau kondisi stabil. Untuk yang berikutnya, mencatat besar penurunan Kelly ball. Berikut adalah wujud dari alat pengujian bola Kelly. Lalu yang ketiga adalah tes kekentalan VB. Menurut IS 1199-1959, kualitas beton ditentukan sebagai berikut. Jika waktu lebih hingga 20 hingga 15-10 detik, maka beton dianggap sebagai konsistensi sangat kering. Urut untuk yang berikutnya adalah 7-5 detik sebagai konsistensi kering, 4-3 detik sebagai konsistensi plastik, 2-1 detik sebagai konsistensi semi fluida. Lalu tahapan pengujian kekentalan VB. Yang pertama adalah silinder kosong dibersihkan lalu ditimbang beratnya. Yang kedua, campuran beton sesegera mungkin dimasukkan ke dalam silinder sampai 3/4 tinggi silinder. Yang ketiga, silinder yang berisi campuran beton kemudian ditimbang. Yang keempat, setelah semuanya siap, saklar dihidupkan untuk menggerakkan meja getar. Bersama dengan saklar dihidupkan, stopwatch dijalankan untuk memperoleh besarnya angka VB time test. Yang terakhir, setelah campuran beton menutupi seluruh permukaan kaca penutup, meja getar dimatikan. Lalu dicatat pembacaan skala penurunan yang ada pada tangkai penutup silinder. Untuk yang berikutnya, pengujian VB time dilakukan sebanyak 2 kali untuk masing-masing campuran beton. Selanjutnya, menghitung skala penurunan yang terjadi dengan cara pembacaan skala. Akhir dikurangi pembacaan skala awal, kemudian dibuat rata-ratanya. Berikutnya, nilai rata-rata menunjukkan nilai skala penurunan pada VB time. Berikutnya kemudian menghitung nilai VB time dengan cara merata-rata waktu campuran beton sampai menutupi plat kaca. Yang terakhir, nilai rata-rata menunjukkan nilai VB time test. Berikut adalah wujud dari alat pengujian kekentalan VB. Lalu yang keempat adalah tes leleh atau flow test. Standar yang digunakan dalam tes leleh adalah sebagai berikut. Lalu untuk tahapan-tahapannya adalah yang pertama adalah siapkan mortar dengan perbandingan yang ditetapkan 1/3, 1/4, dan 1/5. Ukur diameter atas dan bawah serta tinggi cincin sebar yang akan digunakan. Ketiga, masukkan mortar tersebut ke dalam cincin meja besar sebar sampai penuh dan ratakan permukaannya dengan menggunakan pisau merata. Yang keempat, usahakan jangan sampai ada rongga di dalam cincin meja sebar. Yang kelima, sebelum meja sebar dijalankan, angkat cincin dari mortar sehingga yang terdapat di atas meja sebar tinggi mortarnya. Berikutnya, jalankan mesin sampai 25 ketukan
kurang lebih 15 detik. Berikutnya, setelah selesai ukur kembali diameter yang terjadi pada mortar setelah mesin dijalankan. Yang terakhir, catat berapa penyebaran yang terjadi. Berikut adalah saat pengukuran penyebaran yang terjadi. Lalu untuk yang kelima adalah compacting factor test. Standar pengujian compacting factor test menurut A.M. Neville atau penulis properti beton. Deteksi tingkat kemampuan kerja beton dan faktor modelnya adalah sebagai berikut. Lalu tahapan pengujian compacting factor test. Dalam pengujian, bagian atas hopper diisi dengan bahan uji beton representatif. Setelah penuh, suatu pintu yang bersendi pada dasarnya dibuka dan beton dibiarkan jatuh ke dalam hopper yang kedua. Dengan cara yang sama, beton dilepaskan dari hopper kedua dan jatuh ke dalam tempat yang berbentuk silinder. Kelebihan beton dipotong oleh dua baja yang bekerja simultan dari luar pusat silinder. Silinder berisi beton pada volume tertentu yang telah mengalami sejumlah pekerjaan tertentu waktu jauh dari hopper kedua ditimbang, sehingga diketahui berat beton yang sudah didapatkan sebagian atau WP. Silinder kemudian diisi kembali dengan contoh bahan yang sama. Setiap lapisan kurang lebih 50 mm. Beton ditumbuk dengan keras sehingga dicapai kepadatan yang maksimal. Bagian muka atas diletakkan, lalu beton ditimbang, didapat berat beton dengan kepadatan penuh. WF. Berikut adalah alat pengujian compacting factor test. Demikian dari presentasi pengujian beton segar. Untuk selanjutnya adalah presentasi dari pekerjaan concrete destructive test. Yang pertama adalah uji kuat tekan. Standar pengujian uji kuat tekan adalah SNI 7656 2012, standar STMC 13606. Tahapan pengujiannya adalah mempersiapkan spesimen beton yang akan diuji. Kedua, mengukur dimensi spesimen beton meliputi kubus sisi 1, sisi 2, dan sisi 3, silinder, diameter silinder, dan tinggi silinder. Ketiga, menimbang dan mencatat berat spesimen. Keempat, meletakkan spesimen beton pada alat uji tekan beton atau compression testing machine atau universal testing machine. Nomor 5, menjalankan atau mengoperasikan alat uji tekan beton. Keenam, mencatat capaian beban maksimum yang diperoleh pada alat uji tekan. 7. Menentukan kuat tekan beton pada usia 7 hari dengan melengkapi dan menganalisis data uji dalam tabel data. Yang terakhir, mengkonversi kuat tekan beton ke usia 28 hari. Berikut adalah ilustrasi dari saat pelaksanaan pengujian kuat tekan beton. Yang kedua adalah uji kuat tarik belah atau tensile test. Standar yang digunakan adalah ASTM I8504 sebagai acuan metode pengujian standar pengujian tarik. Lalu langkah yang dilakukan dalam pengujian pada mesin uji tarik adalah: yang pertama, catat data mesin pada lembar kerja. Kedua, ambil kertas milimeter dan pasang pada tempatnya. 3. Ambil spesimen dan letakkan pada tempatnya secara tepat. 4. Setting beban dan pencatatan grafik pada mesin tarik. 5. Berikan beban secara kontinu sampai spesimen patah. 6. Catat besarnya beban pada saat yield ultimate dan ketika patah yang nilainya tampak pada monitor beban. Yang terakhir, setelah patah, ambil spesimen dan ukur panjang dan luasan penampang yang patah. Berikut adalah foto saat pengujian kuat tarik belah. Yang ketiga adalah uji kuat tarik lentur. Standar pengujian kuat tarik lentur adalah dengan menggunakan SNI 03 4154 1996. Tahapan pengujiannya adalah: yang pertama, hidupkan mesin uji beton, tunggu kira-kira 30 detik. Lalu letakkan dan atur benda uji di tempat yang disediakan. 4. Atur katup pada kedudukan pembebanan dengan kecepatan pembebanan pada kedudukan yang tepat sehingga jarum skala bergerak secara perlahan. 4. Kurangi kecepatan pembebanan pada saat-saat menjelang patah yang ditandai dengan kecepatan gerak jarum pada skala beban agak lambat. Berikutnya, hentikan pembebanan saat catat beban maksimum yang menyebabkan patahnya benda uji. Terakhir, ukur dan catat lebar, tinggi, tampang limpang patah dengan ketelitian 0,25. Berikutnya, core drill test. Standar pengujian core drill test adalah dengan menggunakan SNI 0334031994 dan STMC 39. Tahapan pengujian core drill test. Yang pertama, alat diletakkan pada lapisan pekerjaan beton aspal yang akan diuji dengan posisi datar. Kedua, setelah itu kita sediakan air dengan alat yang ada sistem pompa. Ketiga, kemudian air dimasukkan ke alat core drill dengan selang kecil pada tempat yang sudah disediakan pada alat tersebut, sehingga alat tidak mengalami kerusakan, terutama bor yang berbentuk silinder selama proses pengujian. Keempat, setelah semua siap, kemudian alat dihidupkan dengan menggunakan tali yang dililitkan pada starter alat dan ditarik. Berikutnya, setelah alat hidup, mata bor diturunkan secara perlahan-lahan pada titik yang telah kita tentukan sampai keadaan tertentu.
kedalaman tertentu. Kemudian setelah kedalaman tertentu, alat dimatikan dan mata bor dinaikkan. Kemudian hasil dari pengorbanan tersebut diambil dengan menggunakan penjepit. Setelah itu diukur tebal dan dimensinya dan amati sampel tersebut apakah perkerasan tersebut layak dipakai atau tidak. Lalu yang terakhir adalah uji keras beton. Standar pengujian uji keras beton adalah menggunakan standar-standar yang tercantum pada slide ini. Lalu langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah SNI STMC 805/2012 mensyaratkan jumlah pukulan dalam satu titik pengujian kerasan beton adalah 10 pukulan. Dengan jarak masing-masing titik, bacaan tidak boleh lebih dari 25 mm. Kedua, catat semua nilai pembacaan yang ditunjukkan oleh skala. 3, hitung nilai rata-rata pembacaan. Jika hasil bacaan berbeda lebih dari 6 satuan dari rata-rata 10 titik bacaan, maka bacaan tersebut harus dibuang atau diabaikan dan rata-rata baru dihitung berdasarkan pada bacaan. Jika didapat lebih dari 2 bacaan memiliki lebih dari 6 satuan dan nilai rata-rata, maka seluruh rangkaian pembacaannya harus diulang dan tentukan angka pantul 10 titik bacaan baru pada daerah pengujian. Demikian dari presentasi pekerjaan concrete destructive test. Yang terakhir adalah presentasi dari pekerjaan concrete non-destructive test. Pengujian pertama adalah pengujian hammer test. Pengujian hammer test memiliki standar pengujian sebagai berikut: STMC 805, EN 125042. Yang ketiga ada Chinese Standard, 4 British Standard, 5 German Standard. Tahapan pengujiannya adalah: yang pertama, keluarkan plunger dari alat concrete hammer dengan cara menekan secara tegak lurus pada elemen struktur yang akan diuji. 2. Kemudian untuk mendapatkan kuat tekan dapat dilihat dalam grafik hubungan nilai pantul dengan kuat tekan beton. Berikut adalah gambar saat pengujian hammer test. Kedua, ultrasonic pandit atau UPV. Pengujian UPV pandit dilakukan berdasarkan BS 181 Part 203 1986 dan STMC 59797. Dan standar ini dijelaskan bahwa transducer penerima mendeteksi datangnya komponen pulse yang tiba lebih awal. Pengukuran pulse velocity dapat dilakukan dengan 3 metode, antara lain direct transmission, semi-direct transmission, indirect, atau surface transmission. Tahapan pengujiannya adalah tahapan pengambilan pulse velocity dengan alat pandit. Terdapat 3 metode pengambilan pulse velocity. Untuk pengambilan dengan direct transmission sangat direkomendasikan karena hasil yang paling akurat. Namun, keterbatasan pengambilannya di lapangan pada semi-direct hasil yang diperoleh bisa dibilang sangat akurat. Dan yang terakhir adalah indirect surface transmission, merupakan metode yang paling buruk hasilnya dibanding metode yang lainnya. Namun, butuh direduksi agar hasilnya mendekati nilai pulse velocity direct transmission. Setiap melakukan pengujian, diwajibkan mengoleskan ultrasonic gel pada beton yang akan diuji. Yang ketiga adalah rebar locator. Pelaksanaan pengujian UPV pandit menggunakan standar SNI 705-3 tulang beton. Lalu tahapan pengujian rebar locator. Lokasi permukaan beton di mana akan dilakukan pengukuran dibersihkan dari kotoran, debu, dan material lepas lainnya yang menempel pada beton. Kedua, sensor untuk pembacaan posisi tulangan dijalankan di sepanjang area pengukuran. 3. Setiap posisi tulangan yang terbaca oleh alat sensor akan muncul pada layar monitor rebar detektor. Pada saat bersamaan, sensor dihentikan, kemudian posisi tulangan diberi tanda dengan spidol pada permukaan beton. Prosedur yang sama dilakukan pada arah tegak lurus dari arah pengukuran awal untuk mendeteksi posisi tulangan dalam arah yang berlawanan. Selanjutnya, kedalaman posisi tulangan dapat dibaca pada layar monitor dari alat rebar detektor yang dihubungkan dengan kabel pada alat sensor. Lalu berikutnya adalah Impact Echo Test. Standar pelaksanaan pengujian Impact Echo Test adalah 198 Book of ASTM Standard. Lalu tahapan pengujian Impact Echo Test. Impact Echo Test memiliki 2 metode. Yang pertama adalah metode Karpi. Spesimen diletakkan mendatar dan kedua ujung spesimen ditumpu pada suatu landasan. Letak dari takikan atau notch berada pada tepat di tengah arah pemukulan dari belakang takikan. Biasanya metode ini digunakan di Amerika dan banyak negara lain yang termasuk Indonesia. Yang kedua adalah metode Izot. Spesimen dijepit pada salah satu ujungnya dan diletakkan tegak. Arah pemukulan dari depan takikan. Biasanya metode ini digunakan pada negara Inggris. Lalu berikutnya adalah Carbonation Test. Standar pelaksanaan pengujian Carbonation Test adalah ASTM 2 Surat Edaran Menteri PUPR nomor 25 tahun 2015. Untuk tahapan pengujiannya adalah: pertama, tahapan kerja uji karbonasi adalah dengan membuat lubang kecil pada beton
sampai dengan perkiraan ketebalan selimut beton. Kedua, bersihkan lubang dengan semprotan angin dari debu dan kotoran lainnya. Ketiga, semprotkan cairan 1% phenolphthalein ke dalam lubang tersebut. Yang keempat, bagian beton yang masih dalam kondisi baik atau masih bersifat biasa akan berwarna pink atau ungu, sedangkan bagian yang sudah terkarbonasi pH-nya sudah berubah menjadi 7 atau netral, atau bahkan kurang dari 7 asam, tidak akan berubah warna. Yang terakhir, selanjutnya ukur ketebalan lapisan yang terkarbonasi dari permukaan beton sampai dengan lokasi yang berubah warna. Demikian presentasi dari saya, maaf apabila ada banyak kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.